Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neta Anissa dari kelompok 6 kelas MBS 6B. Di sini saya membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Bisnis Islam yang diampu oleh Bapak dosen Ulinoha. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang job description sebagai manajer produksi. Di sini ada beberapa job desk yang harus dilakukan oleh manajer produksi. Langsung saja, yang pertama itu manajer produksi harus membuat perencanaan awal sebelum produksi. Lalu kita adakan pengorganisasian jadwal produksi. Nah, kapan waktunya kita akan melaksanakan proses produksi tersebut? Apakah sudah ada bahan baku yang tersedia untuk melakukan proses produksi? Dan yang kedua, kita harus memperkirakan dan kita harus melakukan kerjasama dengan divisi manajer keuangan. Nah, apakah dalam anggaran ya? Nah, di dalam anggaran tersebut apakah sudah disetujui untuk pembelian bahan baku? Nah, dan yang kedua itu biasanya sudah ada perjanjian rentan waktu dengan klien. Artinya biasanya itu kan sudah ada perjanjian dengan klien ya, kapan kita akan menyelesaikan produksi produk pakaian tersebut. Nah, dikasih waktu berapa hari dalam perjanjian tersebut. Dan yang ketiga itu, manajer harus menentukan standar kontrol kualitas serta melakukan pengawasan karyawan dalam proses produksi yang berlangsung. Nah, di sini itu biasanya manajer produksi sudah menentukan prosedur ya, standar kualitas. Nah, ya, contohnya saja untuk para wanita ibu-ibu yang sedang menjahit dianjurkan untuk memakai, contohnya saja ya tidak dianjurkan untuk memakai hijab yang instan, artinya langsung bisa dipakai tanpa harus menggunakan jarum. Nah, apabila kita menggunakan hijab jarum seperti yang kayak gini ya, bisa jadi ada jarum yang jatuh sehingga jarum tersebut itu dapat merusak pakaian yang sedang kita produksi. Nah, contohnya itu seperti itu. Sebagai manajer produksi itu kita harus menentukan standar prosedur kerja bagi karyawan dan ada standar prosedur kerja untuk mesin-mesin alat yang sedang kita gunakan juga. Yang selanjutnya itu manajer produksi itu harus bertanggung jawab dalam melakukan pemilihan bahan baku, pemesanan bahan baku, dan sampai ke pembelian sesuai dengan keinginan konsumen itu seperti apa untuk memperoleh bahan baku yang berkualitas tinggi, yang baik tanpa melanggar hukum syariah yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu manajer produksi itu melakukan pengawasan dan evaluasi terkait pengorganisasian, perbaikan dan pemeliharaan rutin peralatan. Jadi di sini itu kita mengawasi sistem kerjanya karyawan, kita harus awasi apakah ada kesalahan atau tidak, apakah harus diteliti atau tidak. Nah, di dalam kita juga harus melakukan perbaikan dan pemeliharaan mesin ya secara berkala, paling tidak itu setiap sebulan sekali lah kita mengecek mesin, apakah mesin kita ada yang rusak, apakah ada yang mau diperbaiki, kayak mesin jahit kayak harus dikasih oli setelah kita lakukan pengecekan lah atau perbaikan secara sebulan kali secara berkala. Nah, di sini yang terakhir yaitu manajer produksi itu sebagai penghubung dengan pembeli. Jadi kita juga melakukan hubungan baik antara pembeli, terus dari staf pemasaran, staf penjualan kita dapat mengawasi. Kita juga dapat melihat langsung apakah produk yang sudah kita produksi itu berkualitas dengan baik atau tidak. Jadi kita harus melakukan komunikasi dengan pembeli, dengan staf pemasaran. Jadi manajer produksi itu harus tahu lebih detail pekerjaan itu ya, emang sudah menjadi tanggung jawab manajer produksi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.